Selamat dan semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Harapannya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bertemu lagi dengan Ibu di bab gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ini masih lanjutan dari yang minggu lalu, namun dengan subbab yang berbeda. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis tentang pengertian atau konsep gerak pada benda dan makhluk hidup. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini topik kita mengenai hukum Newton. Jadi hukum Newton ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Sir Isaac Newton. Hukum Newton terdapat 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton yang mengatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak namun dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Nah, dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Jadi ini lambang ini adalah sigma ya, yang artinya jumlah atau total. Jadi sigma F itu adalah lambang dari gaya. Berarti kalau ada sigma itu artinya jumlah atau total seluruh gaya harus sama dengan 0. Lalu hukum 2 Newton mengatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda itu berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, ini tadi F adalah gaya, satuannya Newton atau N besar. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu M adalah massa yang satuannya kilogram. Lalu hukum 3 Newton ini mengatakan bahwa gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, namun dengan arah yang terbalik atau arahnya berlawanan, namun masih dalam segaris ya. Dirumuskan dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi, yang artinya jika benda A memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya sebesar negatif F ke benda A ya. Jadi sebenarnya F dan negatif F ini memiliki besar yang sama, namun arahnya saja yang berbeda. Oke. Kita bahas beberapa contoh soal. Ini sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan. Ingat tadi lambang percepatan adalah A ya. Berarti yang diketahui nilai A 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil 600 kg, massa tadi lambangnya adalah M, berarti M 600 kg. Maka gaya yang dibutuhkan, gaya tadi adalah F besar. Berarti yang ditanya nilai dari F. Nah, ingat tadi hukum berapa ini? Hukum 2 Newton ya. F sama dengan M dikali A. Jadi kalau F-nya hanya 1, nggak perlu pakai tanda sigma. Nah, sigma ini digunakan jika F-nya lebih dari 1 ya. Oke, berarti ini F-nya sama dengan M-nya 600 kg. Dikali A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Berarti 600 dikali 2 itu sama dengan 1200 kg meter per sekon kuadrat. Nah, kilogram meter per sekon kuadrat ini itu sama dengan Newton. Jadi sama dengan 1200 Newton. Nah, contoh soal yang kedua.
sebuah benda ditarik oleh 3 gaya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya, ada 3 gaya, ada F1, F2, dan F3. Maka resultan gaya dari ketiganya. Nah, kalau sudah lebih dari 1 gaya, maka kita harus menggunakan tanda sigma, karena jumlah keseluruhan gaya. Nah, yang ditanya adalah resultan gaya. Resultan gaya ini lambangnya adalah sigma F. Nah, sigma F kita harus memperhatikan arahnya. Kemana arahnya yang positif? Itu ke kanan. Nah, kita lihat tanda panahnya. Yang ke kanan itu hanya F3 aja ya, hanya F3. Berarti yang ke kanan adalah F3 bertanda positif. Lalu, kalau yang ke kiri atau berlawanan arah, itu akan bertanda negatif, ya. Nah, kita lihat, F1 itu ke kiri. Ke kiri berarti negatif, jadi F3 dikurang F1, ya, karena ke kiri jadi kurang. Lalu kita lihat F2. Nah, F2 juga ke kiri, berarti tetap masih dikurang F2. Nah, ini ya. Oke, sama dengan F3-nya adalah 80 Newton dikurang F1-nya. 30 Newton dikurang F2-nya. 50 Newton. Berarti sama dengan 80 dikurang 30, 50. 50 dikurang 50 sama dengan 0 Newton. Berarti sigma gayanya menjadi 0 ya, tidak ada gayanya. Karena gaya ke kanan sama dengan jumlah gaya ke kiri. Kalau demikian berarti benda ini bergerak atau diam. Nah, kalau gayanya sama dengan 0 berarti benda diam ya, tidak bergerak. Kalau misalnya tadi gaya ke kanan itu lebih besar, gaya ke sini lebih besar, maka benda akan bergerak ke sebelah kanan ya. Kalau gaya di ke kanan lebih besar, maka benda bergerak ke kanan. Lalu kalau gaya di sebelah kiri tadi lebih besar, kalau di sini gayanya lebih besar, maka benda akan bergerak namun ke arah kiri. Tapi di sini gayanya sama dengan 0, berarti bendanya diam atau tidak bergerak ya. Nah, soal yang berikutnya. Jika terdapat 2 buah gaya masing-masing 150 dan 80 Newton. Kedua gaya tersebut bekerja pada sebuah benda. Maka berapakah besar resultan gayanya? Ini soal pilihan ganda. Jadi kita bisa gambarkan dulu supaya tahu ya. Oke. Ini ada 2 gaya. Berarti kalau kita misalkan gambarnya, ini bendanya. Ini gaya 150. Kalau kita buat F-nya yang 150 ini adalah F1. Lalu yang 80 ini adalah F2. Berarti ini F1. Nah, kita buat juga arahnya yang F2 ke kanan. Karena tidak diketahui di soal arahnya kemana. Berarti kita bisa atur posisinya ya. Berdasarkan nanti pilihannya ini mana yang paling tepat. Oke, kalau seperti ini gambarnya, F1 dan F2 sama-sama ke kanan, maka sigma F-nya adalah F1 ditambah F2. Ke kanan dua-duanya ya. Berarti 150 Newton ditambah F2, 80 Newton. Hasilnya adalah 230 Newton ke arah kanan ya, atau searah. Nah, kita lihat 230 Newton jika kedua gaya searah. Ini benar ya. Opsi B, 230 jika kedua gaya berlawanan. Nah, coba kita tes dulu kedua gaya berlawanan. Misalnya F1 ke kanan, lalu F2-nya ke kiri. Kita hitung berapa resultan gayanya ya. Sigma F ke kanan F1 positif, ke kiri F2 berarti dikurang F2. Hasilnya 150 Newton dikurang
80 Newton. Hasilnya sama dengan 70 Newton. Nah, lihat ya. Kalau berlawanan arah berarti besarnya adalah 70 Newton, bukan 230. Berarti opsi B salah. Lalu 70 Newton jika kedua gaya searah. Ini tadi kita sudah gambar yang searah. Total gayanya adalah 230. Ini 70, berarti salah. Lalu yang D, 80 Newton jika kedua gaya searah. Salah juga ya. Karena yang searah tadi harus 230 Newton. Oke, nah berikut ini adalah penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada untuk penerapan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Oke, nah selanjutnya adalah subbab yang kelima. Itu mengenai gerak benda pada hewan. Ini juga bisa kalian baca dan rangkum nanti di buku catatan ya. Lalu berikutnya itu adalah gerak pada tumbuhan. Nah, jadi selain dari benda, hewan, tumbuhan juga dapat mengalami gerak ya. Di sini kamu juga bisa membaca semua materinya. Nah, ini ya, gerak-gerak pada tumbuhan. Dan sekaligus kamu catatkan di buku catatan. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap bahagia. Dan jangan lupa tetap menunaikan tugas sebagai peserta didik yang baik. Salam sehat. See you and bye-bye.